Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wahyuni Hasibuan, SPD. Saya mengajar di SD 0307 Siundol Jaya, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan. Hari ini, pada tanggal 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD 0307 Siundol Jaya, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dan berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu, anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Ibu.
Bu, hari ini kita membahas apa? Aku anak soleh. Aku anak soleh. Apa itu anak soleh? Nah, perhatikan. Biar ibu perlihatkan. Perhatikan semua. Apa-apa? Sebentar, dan perlihatkan. Aku anak soleh. Kita lihat. Bu, apa sih anak soleh itu? Sebelum kita bahas anak soleh, kita lihat apa tujuan pembelajarannya. Pertama, tujuannya pembelajaran ini mengidentifikasi makna salam, sikap tolong-menolong, ciri-ciri munafik, dan sikap toleran serta simpati. Yang kedua, membuat presentasi atau poster kreatif tentang salam, tolong-menolong, dan bahaya sifat munafik. Tiga, menunjukkan perilaku toleransi dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah kita belajar ini, apa yang harus kita capai? Yang pertama, mampu menjelaskan makna salam secara baik dan benar. Dua, membuat paparan mengenai penugasan pentingnya salam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap senang, tolong-menolong dengan orang lain. Empat, menyusun paparan tentang pentingnya sikap senang menolong. Lima, menjelaskan ciri-ciri orang munafik dengan benar. Yang keenam, membuat paparan mengenai ciri-ciri orang munafik. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran, simpati berdasarkan akidah Islam yang benar. Itulah yang harus kita capai. Jadi hari ini buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, dengarkan apa yang ibu jelaskan. Pertama, kita masuk kepada materi salam. Mari. Bu, apa itu salam? Baik, Bu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Nah, ini dia, kita lihat. Rasul, ibu buat dulu sebuah cerita. Rasul itu selalu mendahului menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali perjalanan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangannya sampai orang itu yang melepaskannya sendiri. Nah, Bu, bagaimana menyampaikan salam? Salam itu termasuk
ketiga, diucapkan ketika masuk rumah. Yang keempat, ketika kamu hendak bertamu. Nah, kita ketuk dulu pintunya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Om. Nah, ketika hendak bertamu. Yang kelima, salam diucapkan ketika memulai telepon. Ketika kita bertelepon, kita ucapkan dulu. Assalamualaikum. Hello. Hai. Tanya kabar. Nah, itu dia pengucapan salam. Orang yang mendengar itu pun ucapan salam hendaknya dia menjawab atau dia wajib menjawabnya dengan ucapan apa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Itulah arti makna dari menjawab salam. Kita lihat apa hukum menjawab salam. Hukumnya adalah wajib. Apa? Wajib. Nah, kata Allah dalam Quran surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Quran surah An-Nisa ayat 86. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Coba perhatikan gambarnya. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Jadi siapa kita yang ingin utama di sisi Allah, maka kita hendak lebih dahulu menyampaikan salam. Itu dia, lihat gambarnya, itu adalah gambar di mana kita menyampaikan atau lagi bertemu dengan seseorang. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam juga berarti damai. Ucapannya dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Itu makna dari salam itu. Maka menyampaikan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Nah, jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian juga mengajak damai. Jika kalian mengajakku damai, maka saya juga akan mengajak kalian damai. Itu dia yang dimaksud dengan salam.
dengan sifat jujur, amanah, dan menyampaikan atau dapat dipercaya. Nah, itu dia materi kita jujur. Lihat, amanah itu dapat dipercaya. Nah, perhatikan lagi. Amanah dapat dipercaya berarti contohnya Ibu seperti apa yang amanah itu? Umpamanya, Najwa, Ibu titipkan tas Ibu dulu ya, tolong dijaga. Nah, ketika Ibu datang, si Naila, Bu, ini tasnya. Diberikan lagi kepada Ibu. Rupanya dijaga dengan benar dan tidak ada yang hilang satupun. Berarti itu sudah dikatakan dengan amanah. Ada yang mau ditanyakan? Pada saat bulan Ramadan kita dalam keadaan berpuasa lalu berbohong, apakah itu membatalkan puasa? Iya, si Rehan tadi bertanya, Bu, kalau kita dalam keadaan berpuasa bulan suci Ramadan, ada yang berbohong, saya berkata bohong, apakah itu membatalkan puasa? Jelas. Walaupun sekalipun kamu tidak makan dan minum, tapi kalau kamu berbohong, tetap puasa itu pahalanya tidak ada. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menjaga lidah kita, menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Sudah paham? Sudah, Ibu. Bisa kita lanjut? Bisa, Ibu. Terakhir ada yang namanya toleransi dan empati. Ibu, apa itu toleransi? Sikap menghargai dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat atau kepercayaan. Dari beberapa yang Ibu jelaskan ini, yang Ibu paparkan ini, coba kalian buat dulu poster tentang materi salam, jujur dan amanah, toleransi dan empati, tolong menolong. Nah, ayo bagi kelompoknya. Ini Ibu buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, satu kelompok. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu kelompok. Ayo bentuk kelompoknya. Ayo, buat di situ diskusikan dulu tentang poster yang ingin kalian buat. Silakan buat kelompok pertama yang maju ke depan, perwakilan saja untuk mempresentasikan hasil poster kalian yang kalian buat. Ayo maju. Dari sini. Maju. Perhatikan sama ke depan. Maju lagi. Maju orang tadi maju. Perhatikan. Nah, perhatikan sama ke depan. Kita
jujur berarti perkataan yang sesuai dengan hati. Tidak boleh ada yang ditambah-tambahi, yang dikurang-kurangi. Tidak boleh berkata bohong. Apa adanya. Amanah dapat dipercaya. Nah, yang terakhir toleransi dan empati. Toleransi berarti mampu menghargai orang lain, mampu menghargai perbedaan di antara kita. Selanjutnya empati, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Siapa yang mampu memaparkan yang Ibu jelaskan? Naila, tolong dulu paparkan minimal 1 tentang salam pun boleh. Apa tadi Naila salam? Iya, salam artinya damai. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Ibu. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Ayo, ketua kelas, pimpin dulu doanya. Baik, pimpin doa kita untuk hari ini. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk ketua kelas. Kita cukupkan untuk hari ini. Minggu depan jangan lupa bawa bukunya kembali, belajar di rumah. Apa yang Ibu sampaikan kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah.